Di video kali ini kami akan mempresentasikan Dinas Perancangan Luar. Sebelumnya memperkenalkan nama saya Sarapati Rahman dan NIM 51423. Perkenalkan nama saya Miriam Dinus dengan NIM 5142208. Perkenalkan nama saya Tasya Bendera dan NIM 51422. Perkenalkan nama saya Rahman dengan NIM 51420. Perkenalkan nama saya Dimas Baiklah, untuk materi pertama akan saya bacakan. Perancangan ruang luar pada area Fakultas Pertanian akan menjadi wadah untuk tampil pertanian berkelanjutan dalam kebun percobaan, ladang tanaman, dan peternakan kecil untuk penelitian dan pembelajaran. Taman pendidikan pertanian akan memungkinkan mahasiswa dan masyarakat untuk memahami proses pertanian dan ekosistem yang ada. Selain itu, ruang luar ini akan menjadi ruang terbuka publik yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, mendukung kolaborasi antara fakultas pertanian dan komunitas lokal. Tema perancangan. Kata ekologis adalah kata sifat yang berkaitan dengan ekologi atau ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungannya. Kata ini digunakan untuk menggambarkan atau merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, seperti perbaikan, pelestarian lingkungan, dan kesadaran akan dampak lingkungan. Pada tema perancangan ini menggunakan tema ekologis. Tema ekologis dalam perancangan ruang luar adalah penelitian yang berfokus pada keberlanjutan dan kelestarian alam dalam desain dan pengembangan ruang luar. Untuk sasaran, rancangan tempat ini dilakukan di area sekitar Fakultas Pertanian sehingga sasaran fakultas tempat ini adalah mahasiswa, pengunjung, atau aparat kampus. Tujuan, perancangan ruang pada Fakultas Pertanian mengkoordinir kebutuhan aktivitas mahasiswa pertanian di luar bangunan. Pertanian adalah sektor ekonomi yang melibatkan budidaya tanaman, ternak, dan kegiatan terkait lainnya untuk memproduksi makanan, pakan ternak, serat, dan berbagai produk pertanian lainnya. Ini mencakup berbagai praktik seperti tanaman, pemeliharaan ternak, penggunaan lahan, serta teknik yang digunakan untuk meningkatkan hasil produksi. Menurut KBBI, pertanian diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam berupa tanah, dan tumbuhan, serta hewan sebagai usaha produksi dalam rangka memperoleh hasil yang bermanfaat pakan dan lain. Fakultas Pertanian adalah salah satu fakultas perguruan tinggi yang fokus pada pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam bidang pertanian. Baiklah, untuk studi preseden yang pertama ada spiral kafe di Taman Hutan Izas Dasar. Spiral kafe adalah kedai kopi kecil di ruang hijau Hutan Mazandaran. Hutan Izas Dasar yang merupakan taman ekologi hutan terbesar di Timur Tengah. Bangunan kafe spiral akan dibangun satu lantai. Ruang di dalamnya merupakan ruang terbuka atau universal. Bentuk kafe didesain berdasarkan lingkaran sehingga memberikan pandangan maksimal bagi yang menggunakannya. Kedua, ada taman amphitheater di depan museum. Seramik terbuka yang akan menjadi perpanjangan dari ruang-ruang di dalam gedung dan akan bertindak sebagai prop. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mariati Idrus. Yang berikut ada gedung laboratorium, lapangan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman berlokasi di Desa Kedung, Kecamatan Ratigraja. Laboratorium di Fakultas Pertanian Unsed terdiri atas laboratorium dalam gedung dan laboratorium lapangan. Kinerja laboratorium pada umumnya sangat baik dalam penunjang pembelajaran dan penelitian, bahkan diantaranya merupakan penunjang pembelajaran dan penelitian, bahkan diantaranya merupakan laboratorium rujukan bagi pemerintah. Yang berikut ada greenhouse. Studi preseden ini merupakan greenhouse yang berlokasi di kota Taiwan, China.
Greenhouse ini memiliki bahan dan struktur bangunan rumah kaca yang diatur untuk memisahkan daerah iklim. Terdapat 4 zonasi pada greenhouse ini, yaitu teduh, lembab, dan segar. Yang kedua, lembab dan berangin. Yang ketiga, distabilkan secara iklim. Dan yang keempat, lebih panas dan kering. Yang berikut ada gazebo di Ubud. Gazebo ini sebagai tempat bersantai yang pribadi dengan pemandangan indah, ruang untuk makan atau minum dengan privasi, serta sebagai tempat romantis untuk pasangan yang berlibur di area resort. Yang berikut data hasil survei. Yang pertama ada batas-batas tapak. Dari arah utara berbatasan dengan tumbuh-tumbuhan liar dan pepohonan. Dari arah barat berbatasan dengan jalan dan lahan yang kosong. Dari arah timur berbatasan dengan rumah penduduk yang dibatasi dengan jalan dan pagar. Dan dari arah selatan berbatasan dengan jalan dan lahan kosong yang di sebelahnya terdapat bangunan perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo. Berikut adalah pengguna. Pada tapak ini terdapat bangunan gedung Fakultas Pertanian di Universitas Negeri Gorontalo, sehingga pengguna utama yang ada pada tapak ini adalah mahasiswa yang berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo, yaitu Fakultas Pertanian. Berikut ada sirkulasi dalam dan luar tapak. Sirkulasi utama, terdapat 2 rute utama yang akan digunakan oleh penghuni untuk masuk dan keluar dari tapak. Satu rute mengarah ke jalan dalam kampus, sementara terdapat 2 rute mengarah ke dalam tapak yang menjadi sirkulasi pejalan kaki serta tempat parkir bagi kendaraan. Untuk ukuran jalannya, ukuran lebar jalan kendaraan itu jaraknya 7 meter, untuk ukuran lebar jalan pejalan kaki atau trotoar itu 1,8 meter. Untuk jenis material jalan kendaraan yaitu paving aspal tebal dan material trotoar yaitu beton. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk analisis hidrologi, saluran air pada daerah sekitar gedung fakultas terdapat di saluran air terbuka sebagai saluran air curah hujan yang memiliki lebar 40 cm dengan kedalaman 40 cm. Jenis material drainase yang tersedia yaitu beton. Jenis daya dukung dan kontur tanah. Jenis tanah, tapak ini memiliki jenis tanah yang keras dan berkerikil, yang memiliki sedikit kandungan lempung, menunjukkan bahwa tanah ini memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan sedikit kemampuan retensi air. Daya dukung, jenis tanah yang keras di daerah ini memiliki daya dukung tanah yang cukup baik, dengan kemampuan untuk mendukung beban konduksi yang lebih signifikan. Kontur tanah pada tapak ini memiliki kontur di beberapa bagian daerah yang sangat terbukti dan berterang tajam. Luas 4,55 hektar. Analisis klimatologi, suhu tropis Gorontalo memiliki suhu yang relatif stabil sepanjang tahun dengan suhu rata-rata harian berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Suhu ini mencerminkan iklim tropis. Curah hujan tinggi, daerah ini memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Dengan musim hujan yang cukup panjang, curah hujan terbesar biasanya terjadi antara bulan November hingga April. Curah hujan yang tinggi adalah ciri utama iklim hujan tropis. Kelembapan tinggi, daerah ini memiliki tingkat kelembapan yang tinggi sepanjang tahun. Kelembapan yang tinggi merupakan salah satu karakteristik iklim tropis. Musim kemarau dan musim hujan. Meskipun daerah ini dapat mengalami hujan sepanjang tahun, terdapat perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasanya terjadi pada paruh pertama tahun, sedangkan musim hujan terjadi pada paruh kedua tahun. Angin monsun. Daerah Gorontalo juga dipengaruhi oleh angin muson. Dengan angin muson barat daya yang membawa kelembapan laut dan menyebabkan hujan selama musim hujan. Cuaca yang berubah-ubah karena pengaruh angin
muson dan variabilitas cuaca lokal. Cuaca di Gorontalo dapat berubah-ubah dengan cepat dengan potensi hujan lebat dan badai petir. Untuk analisis topografi, terdapat kedalaman 13 meter, kedalaman 10 meter, ketinggian 2 meter. Untuk di sekitar Fakultas Pertanian, ketinggian 4 meter, ketinggian 3 meter, dan ketinggian 3 meter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, untuk analisis visual, terdapat 2 view di dalam tapak tersebut. Yang pertama ada good view. Di sebelah barat tapak, ia terdapat pemandangan yang indah ke arah kolam yang menjadi tampilan visual yang benda di dalam tapak. Kemudian untuk bad view-nya, di sebelah barat juga terdapat tumpukan sampah yang menjadi pemandangan buruk dan kotor pada area sekitar tapak. Untuk analisis kebisingan, jadi sumber kebisingan dari area tapak ini dia bersumber dari kendaraan yang bergerak di jalan sekitar kampus. Itu adalah salah satu sumber utama kebisingan. Ini mencakup mobil dan motor yang melintas dan menghasilkan suara dari mesin, knalpot, dan juga ban dari kendaraan. Untuk analisis vegetasi, jadi terdapat beberapa vegetasi di area tapak ini. Yang pertama ada pohon pisang, ada pohon bambu, ada tumbuhan liar, ada pohon kelapa, dan juga pohon kering. Kemudian terdapat beberapa utilitas di area tapak. Yang pertama ada hidran, ada tangki air, ada tower listrik, ada lampu jalan, CCTV, ada lampu taman. Nah, dari hasil analisis tapak bisa dilihat bahwa area tapak ini bisa diakses oleh matahari di pagi hari dan juga sore hari, yaitu dari arah timur dan juga arah barat. Nah, untuk sumber kebisingan pada area tapak ini dia berada di area sekitar gedung tapak. Dan untuk area kebisingan yang kurang akan bising, tidak terlalu bising, dia berada di belakang Fakultas Pertanian di samping Fakultas Pertanian. Kemudian untuk sirkulasi di bagian tapak ini, dia terdapat pada area jalan kampus. Kemudian area tapak ini juga bisa diakses, juga bisa masuknya area angin, bisa masuk area angin dan juga keluar angin di dalam tapak tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aktivitas pengguna kebutuhan ruang, program ruang, dan zoning. Ruang kaca atau greenhouse adalah fasilitas yang digunakan untuk pertumbuhan taman. Aktivitas pengguna melibatkan penanaman, perawatan, pemantauan, dan pemanfaatan ruang kaca melakukan area untuk tanaman, pengawasan lingkungan, penelitian, pertemuan, dan penyimpanan peralatan. Program ruangnya harus disesuaikan dengan jenis tanaman dan tujuan pertanian. Zona pertumbuhan ini adalah area utama untuk pertumbuhan tanaman dan dibagi menjadi sejumlah zona berdasarkan jenis tanaman dan kondisi tumbuh yang diperlukan. Untuk program ruang yang ada pada greenhouse yaitu zona pengawasan, zona penelitian, zona pertemuan, dan zona penyimpanan. Gazebo adalah struktur luar ruangan yang digunakan untuk berbagai aktivitas, termasuk bersantai, makan, acara sosial, dan olahraga ringan. Untuk aktivitas bersantai diperlukan area bersantai dengan kursi dan meja, sementara makan bersama keluarga memerlukan meja makan dan kursi. Kafe mini ini didesain untuk menyediakan lingkungan santai bagi pelanggan yang ingin menikmati kopi dan makanan ringan. Kebutuhan ruang meliputi area pemesanan dan penyajian, ruang pelanggan dengan meja dan kursi yang nyaman, area staf dan persiapan, toilet, area penyimpanan, dan ruang penitipan. Dekorasi atau tata yang akan menciptakan atmosfer yang nyaman dan ramah, memastikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Laboratorium peternakan dirancang untuk mendukung penelitian dan eksperimen di bidang peternakan. Kebutuhan ruang meliputi area pemeliharaan hewan, ruang analisis dan penelitian, area penyimpanan, ruang kantor, ruang pertemuan, toilet, dan lingkungan yang sesuai untuk hewan dan staf.
Dengan program bank yang sesuai, laboratorium ini memfasilitasi penelitian dalam manajemen ternak dan ilmu peternakan secara efisien dan efektif. Taman literasi adalah tempat yang mendukung kegiatan membaca dan literasi bagi berbagai kelompok usia. Aktivitas utamanya mencakup peminjaman buku, kegiatan belajar, dan pertemuan kelompok. Untuk mendukung ini, taman literasi memerlukan berbagai ruang, termasuk area peminjaman, ruang membaca, ruang kelas, dan ruang pertemuan. Program di Taman Literasi melibatkan pembaca dari semua usia, seperti kelas literasi, cerita bersama, dan pertemuan ke klub buku. Tujuan dari Taman Literasi adalah menciptakan lingkungan yang mempromosikan budaya membaca dan pengembangan literasi dalam masyarakat. Baiklah, untuk analisis zoning pada tapak Fakultas Pertanian ini, di sebelah timur dari gedung fakultas merupakan zona semi publik, dan untuk zona pada gedung sendiri itu merupakan zona publik, dan di sebelah barat dari gedung juga merupakan zona publik. Dan kemudian untuk di sebelah utara dari gedung Fakultas Pertanian ini merupakan zona semi publik. Baiklah, sekian dari kami kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.